Ya, innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Seluruh keluarga SMA 70 yang semoga Allah rahmati, Allah berkahi, satu tempat yang membuat saya kalau teringat ingin sekali untuk datang dan begitu merindu karena suasana yang nyaman, tenang walaupun di tengah kota. Semoga Allah masih kuatkan seluruh para ikhwan dan para akhwat. Selalu Allah berkahi para guru-gurunya yang telah melahirkan siswa-siswa dan siswi yang luar biasa, yang walaupun mereka di tengah kesibukan mereka di dalam profesi dan pekerjaan mereka selalu menyempatkan waktu untuk memberikan kontribusi besar di dalam agama, salah satunya dengan taklim. Tentunya pertama kali senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena gelombang kehidupan yang demikian besar tidak bisa kita kalahkan kecuali kita memiliki dua modal sampan, sebagaimana perkataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang pertama adalah sampan kesabaran, yang kedua adalah sampan kesyukuran kita sebagai seorang hamba. Inilah yang menjadikan kita mampu mengalahkan setiap gelombang pada kehidupan ini, karena sesungguhnya kehidupan ini pasti akan bertemu dengan berbagai macam kesulitan dan kesukaran, yang mana ketika menghadapi itu tidak bisa kecuali dengan perisai kesabaran yang kita miliki. Makanya tidak mengherankan Allah sampai menerangkan dan memerintahkan kita untuk bersabar. Kata Imam Ahmad 90 kali Allah itu menyuruh kita bersabar di dalam Al-Quran. Karena kedudukan yang besar dalam iman, sampai para ulama terdahulu berkata, as-sabru fil imani kama saliroksi fil jasad. Sesungguhnya kedudukan sabar itu di dalam iman sebagaimana kedudukan kepala di dalam tubuh, yang apabila iman kita hilang sebagaimana hilangnya tubuh kita dari kepalanya, dan tentunya tidak akan berlanjut kehidupan sebagaimana tidak berlanjut keimanan. Yang kedua yaitu adalah sampan kesyukuran. Ketika kita diberikan oleh Allah kelebihan, kelapangan, maka kita dituntut oleh Allah untuk merubah setiap kenikmatan menjadi ketaatan di jalan Allah. Dan tentunya sering sekali kita menganggap bahwasanya syukur itu lebih gampang daripada sabar. Salah besar. Sesungguhnya syukur itu juga berat, sama beratnya dengan kesabaran yang kita berikan pada kehidupan kita. Makanya sampai Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan satu dzikir yang selalu beliau lazimi setiap pagi ketika matahari sebelum menghangatkan bumi. Di antara dzikirnya adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah saya untuk senantiasa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, beribadah yang benar kepadamu ya Allah. Dan tidaklah doa ini dirutinkan oleh Nabi sampai pada setiap waktu sholat, kecuali Nabi tahu betul betapa besarnya kekuatan yang dibutuhkan untuk berzikir dan bersyukur kepada Allah. Dan inilah yang menjadikan kita memahami syukur itu bukan perkara yang gampang. Terutama syukur itu ada dua tingkatan. Ada syukur ketika mendapatkan kelapangan, ada kesyukuran ketika kita mendapatkan ujian. Dan sesungguhnya Rasulullah itu memuji bukan hanya yang pertama, syukur ketika mendapatkan kelapangan, tetapi Nabi kita itu memuji yang kedua. Sesungguhnya Nabi itu memuji orang yang bersyukur ketika mendapatkan ujian karena dia menyadari di balik ujian itu ada samudera kebaikan yang dia peroleh dan dia dapatkan. Makanya Rasulullah sampai mengatakan fa inna ahadakum la yafrahu bil bala kama yafrahu ahadukum birakha. Orang mukmin itu, kata Rasulullah, ada yang betul-betul senang mendapatkan ujian karena saking mengagumkan iman yang dia miliki sampai dia itu senang mendapatkan ujian karena tahu di balik ujian itu ada kebaikan. Sebagaimana orang yang lemah iman senang mendapatkan tambahan materi dan finansial. Semoga senantiasa kita diberikan oleh Allah kesabaran. Kalau ada di antara antum semuanya sedang mendapatkan kesempitan, efek domino pada pandemi ini menjadikan beberapa rezeki kita tertutup. Asalnya pintu rezeki kita 10, sekarang tinggal 5. Maka semoga hati antum diberikan anugerah oleh Allah dengan kesabaran. Mungkin Allah ingin mendekat kepada kita ketika kita disempitkan beberapa pintu rezekinya, supaya konsep bahagia kita menjadi lebih sederhana, supaya kita bisa menikmati sedikit yang Allah berikan, yang terkadang kalau terlalu banyak malah justru membuat kita jarang bersyukur atas apa yang kita peroleh. Siapapun yang sedang dilapangkan urusannya pada kesempatan siang kali ini, semoga diberikan anugerah dengan kesyukuran. Dan semoga inilah yang menjadikan kita mengetahui betul, bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tetapi bersyukurlah
pasti kita akan dibahagiakan oleh Allah pada kehidupan dunia dan akhirat kita. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Allah kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita. Dan semoga Allah tidak pernah meninggalkan kita walaupun sekejap mata. Ikhwan-ikhwan yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Kita pada kesempatan hari ini akan membahas tentang satu tema yang cukup berat, yaitu adalah ghibah yang merusak ukhuwah. Tapi materi ini memang penting untuk kita sampaikan dan untuk kita ketahui masing-masing untuk pribadi kita. Karena banyak sekali fenomena yang terjadi pada kehidupan akhir-akhir ini. Banyak orang itu yang senantiasa menggunakan bahasa-bahasa agama, lalu ternyata di dalamnya banyak kemaksiatan yang terjadi. Dan tentunya kita tidak ingin bodoh terhadap masalah ini, supaya kemudian kita mendapati bagaimana petunjuknya. Dan ini supaya menjadi kebaikan dan petunjuk bagi kehidupan kita semuanya. Sebelum kita menyampaikan itu, kita bicara dulu dalam muqaddimah. Tentunya kita harus paham bahwasanya kalau kemudian kita mentelaah pada kitabullah dan sunnah, maka kita akan menjumpai bahwasanya salah satu semangatnya kitabullah pada kehidupan kitab suci yang kita imani, semangatnya kitabullah itu adalah mempersaudarakan kita. Kita tidak pernah jumpai satu kitab yang Allah turunkan yang paling komit dengan persaudaraan kecuali adalah Al-Quran. Makanya kita jumpai banyak sekali ayat-ayat yang Allah terangkan, yang mana kalau kita renungkan tafsirnya, kita maknai bagaimana tadabbur maknanya, maka kita akan jumpai bahwasanya semangatnya kitabullah itu adalah semangatnya mempersaudarakan di antara orang-orang yang beriman. Makanya kita dapati ada perintah kita untuk puasa, itu sebenarnya menanamkan persaudaraan, supaya si kaya bisa merasakan perihnya lambung orang-orang miskin. Kita diperintahkan memberikan sedekah kepada fakir miskin. Kata fakir miskin berulang-ulang di dalam Al-Quran, supaya dengan apa yang kita miliki, tetap kita memiliki perhatian kepada fakir miskin, supaya terciptanya persaudaraan. Sampai ada satu surat yang disebut dengan ayat persaudaraan atau surat persaudaraan, yaitu adalah surat Al-Hujurat. Ketika Allah menerangkan pada setiap ayatnya bagaimana kaidah dan bagaimana fondasi di dalam kita bersaudara. Semua itulah yang menjadikan para ulama lalu berkata, salah satu semangatnya kitabullah di dalam Al-Quran ketika kita membacanya, yaitu adalah semangatnya adalah mempersaudarakan. Semangatnya adalah menjaga ikatan kecintaan di antara sesama mukmin dengan sesama mukmin. Dan itu diterangkan di dalam kitabullah supaya betul-betul kita bukan hanya bersaudara secara nasab, bukan hanya kita bersaudara secara edaran darah atau secara gen, tapi kita mampu bersaudara betul-betul disebabkan karena iman yang kita miliki dan ketakwaan yang kita miliki. Maka itulah yang kita jumpai di dalam kitabullah. Ini juga yang kemudian kita jumpai di dalam sunnah Rasulullah. Maka kemudian kita jumpai di dalam sunnah Rasulullah ini, kalau kita perhatikan masing-masing dari setiap sunnah itu intinya salah satunya itu mempersaudarakan kita. Makanya Rasulullah diperintahkan dalam banyak hal menyampaikan beberapa petunjuk yang Allah sampaikan dalam kehidupan kita. Kalau kita memperhatikan secara detail setiap sabda Rasulullah SAW, setiap sabdanya Nabi itu kita jumpai bahwasanya sabdanya Rasulullah itu selalu mempersaudarakan di antara orang yang beriman. Kita diperintahkan ngomong yang baik. Itu sebenarnya adalah supaya kita tidak menyinggung dan tidak menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kita ketika kita disampaikan sabda Rasulullah, yaitu adalah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Wahai barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ngomonglah yang baik, kalau tidak bisa maka diamlah. Di situ kita menjumpai bahwasanya sunnah itu mempersaudarakan. Kita disuruh untuk memuliakan tamu yang datang. Kita disuruh berwasiat yang baik kepada tetangga. Kita disuruh untuk mempersaudarakan atau untuk membuat islah di antara orang yang bertengkar. Semua itu kalau kita perhatikan, kata para ulama, salah satunya Syekh Singkiti, orang yang faham sunnah, orang yang faham tentang hadis-hadis Nabi SAW, dia akan betul-betul mengambil kesimpulan bahwasanya sunnah yang diterangkan oleh Nabi adalah sunnah yang sifatnya adalah mempersaudarakan antara sesama orang yang beriman, supaya menumbuhkan kasih sayang dan cinta kasih di antara mereka yang bertakwa kepada Allah ketika mereka berada pada jalan keimanan yang sama. Makanya sampai urusan kita memasak pun, kalau sering saya sampaikan, urusan kita masak itu diatur dalam sunnah. Makanya Rasulullah bersabda dalam salah satu hadisnya, kalau kamu masak daging, fa'aksir marokoh. Kalau kamu masak daging itu perbanyaklah kuahnya.
Kenapa kita dalam sunnah ketika kita memasak daging disunahkan untuk memperbanyak kuah, supaya tetangga kita yang mencium bau masakan kita tidak terluka hatinya ketika hanya mencium dan kita tidak suguhi untuk mencicipi apa yang kita masak. Makanya kalau kita pikir, Masya Allah ya, sampai urusan dapur kita pun kalau kita kaitkan dan kita hubungkan dengan sunnah, ternyata sampai urusan dapur kita pun ternyata kita diperintahkan untuk bersaudara, dan jangan sampai asap yang keluar dari dapur kita melukai hati orang lain, karena sesungguhnya tidak pernah kita jumpai ada seorang nabi, ada seorang laki-laki di atas muka bumi ini yang paling konsen terhadap persaudaraan kecuali adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sampai nabi itu dipuji. Kan kita tahu bahwasanya Nabi adalah seorang Nabi dan seorang Rasul, pemilik sunnah. Bahkan seorang Nabi pun sebagai pemilik sunnah pun dipuji oleh Allah. Apa pujian Allah kepada Nabi Muhammad dan kaumnya? Bukan hanya dipuji dalam sholatnya saja, bukan hanya dipuji dalam masalah puasanya, tapi justru Nabi dan para sahabatnya itu dipuji sebagaimana yang kita baca di akhir surat Al-Fatih. Muhammadur Rasulullah walladzina amanu ma'ahu asyiddaw 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Sesungguhnya Rasulullah dan orang yang bersamanya, mereka itu adalah asyiddaw 'alal kuffar, keras kepada orang kafir yang memusuhi Islam. Bukan semua orang kafir, hanya orang kafir yang memusuhi Islam, maka kita harus tegas kepada mereka, ruhama'u bainahum, tetapi rahmat kepada orang yang beriman. Itu menunjukkan bahwasanya dipujinya Nabi dan para sahabat sampai mereka mendapatkan keridhaan dari Allah, sampai mereka mendapatkan gelar radhiyallahu anhu wa aradu anhu. Itu bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya, tetapi justru dipujinya Nabi dan para sahabat itu karena komitmen mereka yang senantiasa menebarkan rahmat di antara orang yang beriman. Dan inilah yang menjadikan kita harus berpikir keras. Makanya kalau ada orang ketika dia mengaku bahwasanya dia memahami agama, ketika dia mengaku bahwasanya dia mengikuti jalan sunnah, tetapi dia justru menikmati permusuhan, dia menikmati hujatan, dia menikmati celaan, dia menikmati vonis, yang kita pertanyakan adalah Nabi mana yang kamu contoh, Rasul manakah yang kamu ikuti, ketika Nabi kita selalu mencontohkan bagaimana beliau itu berkomitmen untuk menumbuhkan kasih sayang di antara orang yang beriman, persaudaraan yang dibangun atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang diinginkan oleh Rasulullah ketika Nabi itu semangatnya dalam sunnah itu mempersaudarakan. Makanya Nabi itu paling tidak suka kalau kemudian setiap orang itu sudah membawa semangat fanatisme kelompok dan golongannya, sebagaimana pernah terjadi ketika ada perselisihan antara Muhajirin dan Ansor. Orang Muhajirin memanggil ya lil Muhajirin, kemudian orang Ansornya memanggil ya lil Ansor. Padahal maaf ya, Muhajirin dan Ansor itu nama yang diberikan oleh Rasulullah, nama yang sangat syar'i, lebih syar'i dari semua nama kelompok dan pengajian hari ini. Ya, walaupun pengajiannya mengatasnamakan, tidak ada yang lebih syar'i daripada nama Muhajirin dan Ansor. Tapi ketika pernah terjadi perselisihan, lalu kemudian orang Muhajirin memanggil nama Muhajirin, sebuah nama yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran beberapa kali, salah satunya dalam surat At-Taubah, yang satunya memanggil ya lil Ansor. Tapi ketika mereka memanggil ya lil Muhajirin wa ya lil Ansor, ternyata Masya Allah, ternyata mereka memanggil itu hanya untuk hanya untuk kemudian mereka bertengkar. Maka Rasulullah ketika mendengar itu berkata, bagaimana saya masih hidup di antara kalian tetapi kalian sudah memanggil dengan panggilan jahiliyah. Padahal saat itu luar biasa yang dipanggil adalah nama Muhajirin dan Ansor, tetapi membuat Rasulullah marah ketika nama itu dipakai untuk melegitimasi permusuhan dan perselisihan yang ada di antara mereka pada saat itu. Dan akhirnya dengan sabda Rasulullah akhirnya mereda. Disitulah kita akhirnya menjumpai, Masya Allah ya, luar biasa Nabi ketika menjaga komitmen persaudaraan antara orang-orang yang beriman. Makanya sampai kemudian kita dapati bagaimana Nabi itu menutup celah kalau ada hal-hal yang bisa mengakibatkan perpecahan hati di antara para sahabatnya. Sebagaimana pernah kita jumpai dalam satu riwayat yang sahih, Abu Dzar dengan Bilal ini pernah berselisih. Ketika Abu Dzar itu menjelaskan tentang strategi perang, maka Bilal itu menyampaikan sesuatu menurut pikirannya. Lalu dia berkata, harusnya begini, wahai Abu Dzar. Lalu Abu Dzar itu ketika mendengar ucapan Bilal, maka beliau itu tidak terima. Lalu kemudian secara refleks beliau berkata, uskut anta ya ibna sauda. Diam kamu, orang hitam dari perempuan hitam. Di mana perkataan itu langsung terdengar oleh Bilal.
Kaget Bilal mendengar perkataan itu. Tapi Bilal ketika emosi, tidak meluapkan emosinya dengan langsung mengajak duel Abu Dzar. Karena orang-orang yang beriman itu tahu, kalau ada perselisihan itu langsung diserahkan kepada Nabi. Maka Bilal berkata kepada Abu Dzar, saya tidak akan menghukumi perkataan ini sampai saya kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW. Maka Bilal meninggalkan majelisnya itu. Di situ ada Abu Dzar, dan Abu Dzar ketika disebut nama Rasulullah sadar kesalahannya. Lalu kemudian dia mengikuti Bilal bin Abi Rabah ketika menghadap Nabi SAW. Ketika sudah di hadapan Nabi, maka Rasulullah SAW kemudian mendengar apa yang disampaikan oleh Bilal. Maka kemudian Rasulullah memanggil Abu Dzar dalam kondisi marah. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, inna kamruun fika jahiliyah. Wahai Abu Dzar, sesungguhnya dirimu itu masih ada perkara jahiliyah ketika kamu merendahkan orang yang beriman. Maka pada saat itu Abu Dzar menyesal dengan apa yang telah dia ucapkan. Dia minta maaf kepada Bilal. Lalu sampai dia letakkan pipinya di atas tanah Madinah. Lalu dia berkata kepada Bilal, wahai Bilal, injek pipiku ini untuk menebus kesalahanku karena pernah melecehkan kamu. Maka kemudian Bilal memeluk saudaranya dan mereka reda permusuhannya. Nah, itulah yang kita jumpai hari ini. Kita harus betul-betul memahami betul. Orang yang membangun sunnah, orang yang mengikuti sunnah, orang yang mengikuti syariat Nabi SAW itu bukan hanya dalam masalah sholat, bukan hanya dalam masalah puasa, bukan hanya dalam masalah haji dan umrohnya yang sunnah. Kan kita sering sekali mendapati semangat yang sudah bagus ya. Kita pengen hajinya yang sunnah, kita pengen sholatnya yang sunnah. Jangan hanya berhenti di situ. Tapi kemudian ketika engkau berkomitmen untuk mengikuti sunnahnya Nabi dalam sholat, sunnahnya Nabi dalam haji dan umrah, sunnahnya Nabi dalam puasa, maka kamu juga harus ngikutin bagaimana sunnah itu selalu mempersaudarakan dengan orang yang beriman. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami betul. Sesungguhnya tidak pernah kita jumpai semangat yang luar biasa yang dibangun oleh Nabi kecuali adalah semangatnya mempersaudarakan. Kita disuruh ngomong yang baik supaya menjaga saudara kita. Kita disuruh memuliakan tamu supaya tidak melukai saudara kita. Kita disuruh untuk memberikan kuah ketika memasak daging supaya tidak menyakiti tetangga kita. Bahkan maaf ya, sampai tata cara kita mengambil makanan yang disuguhkan ketika kita bertamu pun di situ diajari bagaimana kita tidak melukai saudara kita. Antum tahu, kalau kemudian kita bertamu kepada seseorang, maka ketika hidangan disuguhkan kepada kita dan kita saat itu bersama dengan teman kita, maka tidak boleh di dalam sunnah kita mengambil suguhan dari tamu sahibul baitnya itu dengan mengambil dua sekaligus. Misalkan ada kurma langsung ngambil dua, itu tidak boleh kata Rasulullah. Kenapa? Karena bisa jadi ketika kamu mengambil dua, kamu menyakiti temanmu ketika dia ingin mengambil tetapi khawatir sisanya itu tidak cukup karena sudah diambil terlalu banyak oleh kita. Loh, sampai cara mengambil makanan ketika disuguhkan kita menjadi tamu pun diajari Nabi supaya nggak menyakitin. Bukankah kita juga mengetahui ketika kita bertiga gitu, saya, Fulan dan Fulan bertiga, boleh nggak kita berbisik-bisik kemudian kepada teman kita yang satunya kita tidak ajak? Padahal yang kita bisikkan itu bukan masalah dia, mungkin kita membisikkan masalah yang lain. Di dalam sholat tidak boleh, haram kalau ada bertiga kemudian kalian berdua itu berbisik-bisik. Kenapa? Karena kamu bisa menyakiti temanmu yang ketiga ketika melakukan itu. Masya Allah ya. Sampai kita dapati sunnah itu luar biasa semacam ini. Supaya kita itu paham bahwasanya tidak ada agama yang sangat mempersaudarakan manusia itu kecuali Islam. Kecuali Islam. Supaya kemudian jangan sampai lagi ada anggapan orang yang kemudian mengajak bermusuhan itu mewakili Rasulullah. Orang kalau mengajak persaudaraan itu tidak mewakili Rasulullah. Ini ada yang salah ini. Karena sesungguhnya bukan itu yang kita jumpai di dalam lembaran-lembaran sunnah yang kita baca dalam kitab-kitab hadis. Makanya sampai kemudian kita jumpai orang-orang yang mereka faham tentang jalan sunnah itu adalah orang yang paling memperdulikan hati. Makanya dosanya riba, maaf ya, dosa riba itu yang paling ringan apa? Dosa riba itu yang paling ringan berzina dengan ibunya sendiri. Itu dosa yang paling ringan dari riba. Bukan nikah ya, zina. Kalau nikah ini masih mendingan ya. Sama ibunya nggak nikah, zina. Itu yang paling ringan dari dosa riba. Padahal riba itu tingkatannya ada berapa? Bid'un wa sab'una baban. Kata-kata bid'un, kalau kita bedah secara lughawi, secara bahasa, bid'un itu antara 3 sampai 9. Itu kata-kata bid'un. Kalau disebutkan bid'un wa sab'un, sab'un itu 70, berarti antara 73 sampai 79. Yang paling rendah dari dosa riba itu apa? Yaitu kamu berzina dengan ibumu. Yang paling tinggi dari dosa riba itu apa? Yaitu kamu melanggar kehormatan seorang mukmin. Masya Allah ya.
Padahal sering kita itu jijik ketika ngelihat ada orang berzina, tapi kita tidak jijik ketika kita mendapati orang itu mendolimi kehormatan orang. Kita membiarkan, ya sudah nggak apa-apa. Apalagi kalau sudah mendolimi itu orang yang seakan-akan pegang kita, Pak, seakan-akan kita perbolehkan. Tapi ironisnya kita ini kalau ngelihat ada orang yang berzina, jijik kita. Dan alhamdulillah itu memang betul. Kalau kita mendengar ada satu rumah kosong gitu, dipakai rumah pacaran, bergidik kita darahnya. Bergemuruh dada kita datangi, kita labrak orang. Dan memang betul itu semacam itu supaya ada terjadi ingkar dan supaya ada ingkarul mungkar. Tapi yang aneh adalah ketika kita merasa jijik dengan perbuatan zina, tapi kita tidak pernah merasa jijik dengan dosa ketika merusak kehormatan orang. Kita hujat fulan, lalu kita berikan legitimasi ketika kita menghujat dengan kata-kata dalil dan pembenaran. Padahal bisa jadi itu lebih parah daripada orang yang berzina berkali-kali dengan wanita-wanita di pinggir jalan. Bukan berarti zina ringan, enggak. Jangan sampai nanti kesimpulan, zina berarti lebih ringan, Ustaz. Enggak gitu. Zina juga berat, ikhwan. Zina itu berat. Dosa yang berakibat kepada keturunan kita itu salah satunya perzinahan. Dosa yang bisa menghilangkan nasab itu ya perzinahan. Tapi sudah sedemikian parahnya zina itu masih kalah dengan parahnya orang ketika mereka itu sampai merusak kehormatan orang. Kenapa sampai Nabi itu menjelaskan di dalam sunnahnya ketika menerangkan riba. Dosa riba itu hanyalah yang paling rendah itu berzina dengan ibunya, yang paling tinggi merusak kehormatan. Karena komitmen Islam itu membangun persaudaraan, konsep iman itu membangun persaudaraan supaya terjadinya ruhama'u bainahum, supaya terjadi rahmat di antara orang yang beriman. Supaya ketika orang itu tahu betapa besarnya dosa ketika kamu melanggar kehormatan orang, Masya Allah itu. Supaya kamu itu betul-betul menahan diri. Supaya dosa itu tidak hanya kamu sikapi khamr dosa, alkohol dosa. Bukan hanya itu yang kamu harus hindari. Tapi ketika kamu tidak mau bersaudara, tetapi kamu gampang untuk melecehkan, menodai, merobek-robek kehormatan orang yang beriman, apapun itu alasannya, yang tidak dibenarkan secara syariat, maka sesungguhnya itu merupakan perkara besar yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan itu termasuk kezaliman yang dibayar 2 kali, di dunia dan di akhirat. Makanya sampai Rasulullah SAW mengatakan, babani maftuhani muajjalani ukubatuhuma fid dunya wal akhirah. Ada 2 pintu yang tidak pernah Allah kemudian tutup, dan Allah biarkan terbuka setiap waktunya, di dunia dan di akhirat. Yaitu adalah pintu ketika kita durhaka sama orang tua dan dolim kepada saudara-saudara seiman. Maka dibalas di dunia, dibalas di akhirat. Maka Syekh Mukbil itu, Umar Mukbil hafizahullah ta'ala, di dalam 50 kaidah Quran itu beliau menyampaikan salah satu persoalan besar dalam kehidupan kaidah Quran itu apa? Bahwasanya kehidupan robbani adalah kehidupan orang-orang yang mereka berkomitmen untuk menjaga kehormatan orang yang beriman. Dan itulah yang menjadikan akhirnya kita paham. Itulah yang dinamakan dengan semangatnya kitabullah dan sunnah. Semangatnya kitabullah dan sunnah itu mempersaudarakan. Makanya saya sering menyampaikan di banyak kesempatan hadis ini. Dan hadis ini saya sudah terangkan berkali-kali. Tapi tetap saya tidak pernah bosan untuk menerangkan hadis ini, mengingatkan hati saya. Bukankah kita pernah membaca hadis dari riwayatnya Anas bin Malik dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, ketika Nabi SAW menceritakan tentang salah satu penduduk surga. Ketika Nabi bersama dengan para sahabat sedang berkerumun, Nabi sedang menyampaikan wahyu, sedang menyampaikan ilmu. Tiba-tiba Nabi berhenti sejenak. Lalu Nabi berkata, yatla fikum rajulun min ahlil jannah. Ini bentar lagi laki-laki penduduk surga itu akan muncul. Maka para sahabat itu langsung, mereka terdistract. Ini siapa yang muncul yang dikatakan oleh Nabi sebagai penduduk surga? Yang muncul adalah laki-laki Ansor, nenteng sandal dengan tangan kirinya, jenggotnya basah. Lalu kemudian laki-laki ini bergabung dengan majelisnya Nabi. Para sahabat kemudian berkata, inikah penduduk surga di hati mereka? Hari berikutnya di tempat yang sama Nabi berjumpa pada majelis, lalu Nabi menerangkan banyak hal, banyak ilmu. Tiba-tiba Nabi berhenti sejenak dan berkata, yatla fikum rajulun min ahlil jannah. Ini bentar lagi nih laki-laki penduduk surga akan muncul. Dan yang muncul itu laki-laki kemarin, dalam kondisi jenggotnya basah, nenteng sandal dengan tangan kirinya, lalu kemudian bergabung dengan Nabi. Dan itu diulang-ulang oleh Nabi sampai 3 hari berturut-turut. Dan Nabi selalu mengatakan dengan redaksi kata yang sama, yatla fikum rajulun min ahlil jannah. Bentar lagi akan bergabung laki-laki penduduk surga.
Antum dapati ya, Nabi tidak pernah mengatakan redaksi penduduk surga berulang-ulang 3 kali berurutan kecuali kepada sahabat ini saja. Maka kemudian ada satu sahabat yang kemudian bukan satu sahabat, rata-rata para sahabat penasaran dengan amalan penduduk Ansor ini kok sampai Nabi 3 hari berturut-turut memberikan testimoni bahwasanya dia itu penduduk surga. Maka kemudian ada salah satu sahabat, putra dari sahabat yang mulia, Amr bin As. Nah, kita tahu kan Amr bin As ini salah satu sahabat yang cerdas, brilian. Kalau disampaikan oleh Imam Ibnu Jauzi, salah satu sahabat yang cerdas dan IQ-nya tinggi itu adalah Amr bin As, ahli strategi perang dan strategi siasat politik. Amr bin As punya anak namanya Abdullah. Maka Abdullah bin Amr itu penasaran, kemudian dia mendatangi sahabat Ansor itu dan berkata, saya ingin tidur di rumahmu karena saya ada masalah dengan bapakku, yang sebenarnya tidak ada masalah. Tapi karena semangatnya untuk cari ilmu, maka dia ingin supaya diizinkan. Sahabat Ansor itu mempersilahkan. Sampai akhirnya bermalam di rumah sahabat Ansor itu 1 malam, 2 malam, 3 malam, 3 hari berturut-turut. Lalu Abdullah bin Amr bin As tidak menjumpai sesuatu yang istimewa pada sahabat tersebut. Lalu kemudian dia akhirnya membuka jati dirinya kenapa dia bermalam kepada rumahnya sahabat Ansor itu. Saya itu 3 hari bermalam di rumahmu itu supaya simpel aja. Saya tuh pengen tahu amalanmu apa sih. Karena Nabi itu mengabarkan bahwasanya engkau ini penduduk surga hingga 3 kali. Tapi 3 hari aku bersamamu tidak ada yang istimewa dalam hari-harimu. Bahkan malam pun kamu tidak bertahajud. Selama 3 hari berturut-turut kamu tidak pernah tahajud. Lalu sahabat Ansor ini berkata, aku tidak melakukan apapun yang aku sembunyikan. Abdullah bin Amr pertama kali merasa gagal untuk mendapatkan ilmu dan jawaban. Maka dia berpaling minta izin, kemudian minta izin untuk pulang. Baru beberapa langkah dipanggil sama sahabat Ansor ini. Kecuali satu yang kamu harus tahu. Tidaklah aku setiap malam, kecuali setiap apapun yang dilakukan orang aku maafkan dan aku tidak pernah hasad kepada orang yang beriman. Hatinya penuh dengan rasa cinta kepada orang yang beriman. Dan hatinya ketika dipenuhi dengan rasa yang membuncah ketika dia cinta kepada orang yang beriman, disitulah dia mendapatkan testimoni jawaban langsung dari seorang Abdullah bin Amr bin As. Itulah kebersihan hatimu kepada orang yang beriman yang menjadikan Allah membayar kontan dengan surga diberitakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah kita akhirnya paham. Inilah sejatinya yang kita harus pahami. Inilah sejatinya yang harus kita mengerti. Bahwasanya terkadang kita menjadi muslim, tapi terkadang kita tidak tahu bahwasanya semangatnya kitabullah itu mempersaudarakan. Makanya ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran itu apa? Ayat tentang masalah hutang piutang. Salah satunya supaya hutang piutang kita ditulis. Kenapa hutang piutang itu harus ditulis? Untuk meminimalisir persengketaan dan perselisihan di hari mendatang. Loh, sampai masalah fikih utang aja, kalau kita pahami kenapa hutang itu harus ditulis kalau ada hutang di antara kita, transaksi itu terjadi, supaya ketika kita nulis tidak jadi perselisihan yang bisa mengakibatkan pecahnya hati dan permusuhannya di dalam jiwa kita. Sampai sedemikian jauhnya Islam itu membangun persaudaraan di antara kita. Bukan hanya dibangun, tetapi diberikan sebuah pahala yang besar. Bahwasanya pahala yang besar yang bisa menjadikan seseorang itu sebagai penduduk surga itu apa? Yaitu adalah bagaimana ketika dia memiliki kecintaan yang benar kepada sesama muslim. Makanya sampai para salaf itu, para tabi'in saja, salah satunya Fudail bin Iyad itu sampai berkata, al-mu'min yatlubul ma'adir. Orang mukmin itu selalu minta udzur gitu terhadap dirimu kalau kemudian kamu menjumpai sesuatu yang membuat kamu tidak nyaman dengan dia. Kasih udzur 1, 2, kasih udzurnya tuh sampai 70. Kalau kita pahami ini bukan narasi nih, harusnya kita realisasikan ini. Kenapa kok sampai kita disuruh untuk memberikan udzur? Kita melihat saudara kita melakukan ini, disuruh ngasih udzur 70. Sekali lagi, dengan kita memberikan alasan untuk membenarkan apa yang dia lakukan itu, setidaknya hati kita itu bisa kemudian tetap mencintainya dengan udzur yang kita berikan. Makanya sampai kita mendapati amalan hati yang paling baik itu apa? Yaitu ketika kita merasa rendah dan merasa hina di hadapan orang lain. Antum tahu ikhwan, kenapa Hasan al-Basri itu menjadi orang yang paling utama di antara para tabi'in yang ada? Salah satunya adalah Hasan al-Basri. Ternyata kalau kita membedah bagaimana biografinya Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, sampai dia disebut sebagai salah satu pembesarnya para tabi'in itu apa? Karena kebersihan hatinya Hasan al-Basri. Makanya Hasan al-Basri itu berkata pada salah satu riwayat yang kita ambil dari banyak kitabnya para ulama. Hasan al-Basri itu berkata, tidaklah aku menjumpai orang yang lebih tua daripada diriku kecuali aku mengatakan dia lebih baik daripada diriku. Karena sesungguhnya
dia lebih mendahului saya dalam kebaikan ketika lahirnya lebih dulu. Kalau saya menjumpai orang yang lebih muda, maka kemudian saya langsung berkata, dia lebih baik daripada diriku karena saya telah mendahului dia dalam kemaksiatan dibandingkan dia sebelum dia lahir. Sampai sedemikian luar biasanya Hasan Al-Basri untuk menjaga kebersihan hatinya kepada orang yang beriman. Sampai kemudian dia selalu merasa lebih buruk daripada orang-orang yang beriman yang ada di hadapannya. Karena dia ingin membangun cinta yang dia bangun di antara orang yang beriman, sebagaimana itulah yang difahami oleh Hasan Al-Basri ketika beliau mendapatkan pelajaran sunnah dari para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim. Makanya inilah yang menjadikan kita memahami, inilah semangatnya kitabullah, inilah semangatnya sunnah Nabi SAW. Makanya setelah kita mengetahui ini, maka kemudian pertanyaan kita, siapa yang tidak menyukai persaudaraan ini? Maka kemudian kita akan mendapati perkataan dari Imam Ibnu Qayyim, lalu ditegaskan pula oleh beberapa ulama. Yang tidak menyukai persaudaraan yang terjadi di antara orang yang beriman itu ada beberapa. Yang pertama, yaitu adalah yang tidak menyukai persaudaraan yang terjadi di antara orang yang beriman itu adalah syaitan. Karena sesungguhnya syaitan itu senangnya mempermusuhkan di antara orang yang beriman. Ini kenapa harus kita pahami ini Ustadz? Supaya kita ngerti gitu loh. Supaya kalau kemudian kita bermusuhan itu kita sadar yang mengambil keuntungan di balik semua yang terjadi di antara kita itu siapa. Karena selalu ada konspirasi dalam kehidupan ini, sebagaimana selalu ada pertarungan antara yang hak dengan yang batil. Maka kemudian yang menikmati permusuhan itu adalah syaitan. Mana dalilnya antum mengatakan bahwasanya tidak ada permusuhan yang terjadi di antara kaum muslimin kecuali yang menikmatinya adalah syaitan, Ustadz? Dalilnya jelas dalam salah satu hadis yang sahih. Rasulullah SAW mengatakan, Inna syaitana qad ayisa ayyabuduhul musalluna fi jaziratil Arab, walakin fi tahrishi bainahum. Makanya Rasulullah SAW yang sudah menyampaikan sendiri ketika beliau itu berkata, sesungguhnya syaitan itu sudah berputus asa untuk menjadikan patung disembah kembali di Jazirah Arab. Sudah putus asa untuk menjadikan patung itu disembah kembali di Ka'bah, itu sudah putus asa. Dia sudah kehilangan urat perjuangannya di situ. Syaitan sudah berputus asa dia, sudah lepas tangan. Untuk menjadikan kembali patung disembah di Ka'bah itu sudah putus asa dia. Kata Rasulullah. Jadi tidak akan ada lagi yang namanya patung dimasukkan ke Ka'bah itu, insya Allah tidak ada. Karena kita yakin dengan berita yang disampaikan Rasul. Tapi Rasulullah melanjutkan, falakin fi tahrishi bainahum. Tapi syaitan itu tidak pernah berputus asa untuk menjadikan tahrish. Tahrish itu apa? Permusuhan di antara hati, di antara dada kaum muslimin. Itu dia tidak pernah berputus asa. Makanya Masya Allah, sampai urusan kita nikah pun tidak ada yang menikmati pertengkaran sampai terjadi perceraian itu kecuali syaitan, kan? Itu dalam urusan rumah tangga. Dalam urusan kita bersaudara dalam iman pun sama. Makanya dalam hadis yang lainnya kita mendapati dalam hadis riwayat Muslim kita menjumpai bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, Inna iblis kana arsyu walal ma' yab'asu saroyahu fi kulli sobah. Sesungguhnya iblis itu membangun kerajaannya di atas air. Jadi kerajaannya iblis itu di atas air. Cuma kita nggak ngerti dan tidak boleh kita raba-raba di mana tempatnya. Tidak boleh kita mengatakan di segitiga Bermuda. Enggak. Nabi tidak menjelaskan detail. Pokoknya kerajaan iblis itu di atas air. Dan dia membangun konsolidasi dengan para tentaranya. Jadi iblis itu ternyata terstruktur, terorganisir dia. Setiap pagi ada apel. Dari mana Ustaz tahu? Dari hadis Nabi. Di mana kemudian yab'asu saroyahu fi kulli sobah. Di mana kemudian beliau setiap paginya itu mengkoordinasi seluruh tentaranya dari syaitan. Yaitu jin yang menyimpang itu namanya syaitan. Karena syaitan itu kata sifat syaitana yashtun, artinya ba'uda yab'udu anil haq. Maka dia mengkondisikan syaitan itu. Lalu kemudian mengutus semua syaitan ke seluruh kehidupan manusia. Jadi ada syaitan malam, ada syaitan siang. Kemudian yang pagi bertebaran di atas kehidupan manusia itu. Nanti sore hari mereka datang menghadap untuk laporan lagi, apel sore. Lalu mereka melaporkan apa yang mereka telah lakukan dalam kehidupan manusia ketika menyesatkan manusia. Satu persatu setan memberikan laporan. Tidak ada yang membuat iblis itu merasa berkenan dengan semua laporan itu. Sampai ada satu setan yang berkata, Taraktu hatta faraqqa zaujatahu. Saya telah meninggalkan fulan sampai fulan itu menceraikan istrinya. Barulah kemudian iblis itu berkata, Nikmas syaitanu antau, sebaik-baik setan yang layak mendapatkan penghargaan itu kamu. Makanya disitulah kita kemudian mendapati bahwasanya semangatnya setan sebelum orang itu menikah itu adalah mendekatkan. Itulah semangatnya setan. Makanya orang pacaran itu kenapa kok tampak indah? Karena setan memberikan bumbu-bumbu dan rempah-rempah.
Omongan 3 jam, terasa 3 menit. Kekurangan dia layak menjadi sesuatu yang berharga dan investasi berharga untuk kita. Kenapa? Karena pacaran. Kalau sudah nikah, maka kemudian setan akan berubah. Bagaimana kemudian setan itu menjadikan mereka yang sudah dihalalkan di hadapan Allah dengan misaqan ghalidha itu berubah, pecah. Sama itu pula kemudian yang kita dapati dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya kemudian kita menjumpai bahwasanya tidak ada orang yang paling senang dengan permusuhan kecuali adalah setan. Makanya saya sering mengatakan di dalam banyak kesempatan bahwasanya jangan menjadi setan dalam bentuk manusia yang menikmati permusuhan. Berbeda, bolehlah kita berbeda. Tapi yang nggak boleh itu bertikai. Kecuali perbedaan dalam masalah pokok. Nah, itu harus disikapi dengan ketegasan. Tapi perbedaan-perbedaan dalam masalah ijtihadiyah, dalam persoalan-persoalan yang sifatnya ijtihadiyah, yang tidak menjadi mujma' alaih para ulama dan tidak menjadi muttafaq alaih, tidak disepakati dalam perkara-perkara yang bukan kesepakatan besar para ulama, maka ijtihad itu harus disikapi dengan sikap saling menghargai. Maka kemudian disitulah pula kemudian kita jumpai bahwasanya itulah perbedaan itu dimaklumi dalam Islam. Yang tidak dimaklumi dalam Islam itu permusuhan atas nama apapun ketika kamu memusuhi orang yang beriman. Dan sesungguhnya disitulah kita paham kata para ulama. Sesungguhnya tidak ada yang memusuhi, tidak ada yang menikmati permusuhan orang yang beriman kecuali yang pertama adalah syaitan. Dan syaitan tahu betul bahwasanya itu akan berakibat banyak hal dalam kehidupan. Orang kalau sudah memusuhi, dia akan menghalalkan dirinya untuk menghujat, menodai kehormatan. Dia akan mengambil hak orang yang kemudian dia musuhi. Lalu dia akan melakukan banyak dosa tanpa terasa ketika dia sudah memandang bahwasanya permusuhan yang dia lakukan kepada orang yang sama-sama beriman itu, kemudian dia merasa bahwasanya itu dilegitimasi dengan bolehnya dia ketika mengambil satu pendapat yang salah. Makanya setan tahu, ini kalau bermusuhan, maka Masya Allah ini kalau sudah bermusuhan itu pasti akan terjadi banyak dosa. Makanya setan itu kalau menggoda manusia itu sama dengan menggoda manusia itu ketika sebelum nikah. Strateginya setan kan berubah. Orang kalau sebelum nikah dibuat bagaimana mereka terus bersama. Tapi kalau sudah nikah dibuat berpisah. Sama strateginya setan itu berubah kalau orang sebelum ngaji sama sesudah ngaji. Kalau sebelum ngaji strateginya setan itu apa? Ayo minum khamar, cicipi wine ini tahun 60, tahun 67. Cicipin ini, enak ini. Itu strateginya setan ketika kita belum ngaji. Ayo kemudian datang ini, zina ini, ayo tebar pesona di sini, tebar pesona supaya kamu bisa menikmati tubuhnya. Itulah strateginya setan ketika sebelum kemudian kita ngaji. Tapi setelah kita ngaji, maka kemudian kata Sa'id bin Musayyib rahimahullahu ta'ala, bukan berarti setelah kamu ngaji setan kemudian pergi, tereliminasi, bawa koper, lalu merasa gagal ketika kemudian menggoda kita. Enggak. Maaf, ada suara bocor. Tapi kemudian ketika kemudian kita sudah ngaji, maka setan itu akan berubah. Maka kemudian dia akan mengatakan, ayo fulan, hujat kehormatannya, ayo fulan, kamu nodai kehormatannya, ayo fulan, kamu tentang dia, ayo fulan, kamu fitnah dia. Yang akhirnya menjadikan dia menikmati dosa tanpa dia rasakan. Makanya Masya Allah inilah yang kemudian kita pahami. Tidak ada yang membuat kita, tidak ada yang membuat, tidak ada yang mengambil keuntungan profit dari permusuhan kita kecuali adalah syaitan. Sebagaimana kata Rasulullah, inna syaitana qad aisa ayyabuduhul musalluna fi jaziratil arab walakin fi tahrishi bainahum. Syaitan itu sudah berputus asa untuk menjadikan manusia itu menyembah kembali berhala di jazirah Arab. Tapi syaitan tidak pernah berputus asa untuk menjadikan permusuhan di antara orang yang beriman. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya kita paham. Ini yang pertama. Yang kedua, kata para ulama, siapa yang mengambil keuntungan ketika kita ini bermusuhan? Yang kedua yang mengambil keuntungan ketika kita bermusuhan itu adalah orang-orang yang sejatinya ingin mengambil orang-orang yang sejatinya ingin merusak Islam. Karena dia tahu bahwasanya ketika kaum muslimin sudah berada pada shaf yang sama, di atas kalimat yang sama, lalu kemudian mereka sudah saling menghormati ijtihad yang ada di antara mereka, setan itu musuh-musuh Allah ini tahu akan menghadapi Islam ketika mereka sudah berada pada shaf yang sama itu akan menjadi sebuah perkara yang berat dan perkara yang sulit. Makanya yang dilakukan itu apa? Bagaimana dibentur-benturkan itu setiap kaum muslimin dengan berbagai macam tema-tema sensitif, isu-isu yang sensitif, yang terkadang ketika kita kurang ilmunya, ketika kurang memahami secara utuh bagaimana ilmunya, dan kurang memahami bagaimana kejadian yang sebenarnya, akhirnya
Yang terjadi itu adalah permusuhan. Yang ingin mengambil keuntungan itu siapa? Orang-orang yang sejatinya mereka itu pengen mengambil keuntungan dari kelemahan kaum muslimin, dari orang-orang kafir yang ingin memadamkan cahaya agama Allah. Orang kafir kan dibagi dua. Ada orang kafir yang mereka tidak memusuhi Islam, maka kita harus lembut dan baik sama mereka. Ada orang kafir yang mereka itu benci sama Islam dan mereka ingin memadamkan Islam. Makanya yang mereka lakukan itu apa? Mereka akan membuat berbagai macam narasi, isu-isu yang sensitif, tema-tema yang sensitif, yang kiranya ketika tema itu dilemparkan, itu akan memecah belah di antara kalimat-kalimat kaum muslimin. Makanya kita perhatikan, ketika kebersamaan itu menghasilkan kekuatan yang besar. Perhatikan para sahabat. Para sahabat itu kapan dimenangkan oleh Allah? Dengan kemenangan-kemenangan dalam peperangan. Ketika Muhajirin sudah ketemu Ansor. Ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah. Ketika Muhajirin dan Ansor ketemu, menanglah dalam perang Badar. Sarilah dalam perang Uhud, menanglah dalam perang Ahzab. Sampai kemudian terbukanya Fathu Mekah. Kapan Allah memberikan hadiah-hadiah kemenangan itu? Setelah Allah melihat bagaimana kesungguhan antara Muhajirin dan Ansor saling mencintai dan ketika mereka mengikuti sunnah Rasulullah. Karena kebersamaan kalimat shaf yang terjadi di antara kaum muslimin. Kalaulah kemudian kita sudah berada pada posisi sebagaimana kita sholat. Kita ini kalau sebelum sholat itu kan duduknya berbeda-beda gitu. Tapi setiap ada panggilan Allah Akbar, syahadu an la ilaha illallah. Dalam satu panggilan yang sederhana itu langsung shafnya itu rapi. Kalau kemudian hati kita sebagaimana hati kita ketika sholat dan rapi tanpa memandang orang yang di samping kita. Masya Allah itu. Yang tergetar pertama kali adalah orang-orang yang mereka itu sejatinya ingin memadamkan cahaya Allah. Makanya orang-orang semacam ini tuh mengadu domba. Kata Imam Ibnu Qayyim, inilah yang menjadikan akhirnya yang mengambil keuntungan ketika bermusuhan itu siapa? Yaitu orang-orang kafir yang ingin memadamkan cahaya agama Allah. Dan inilah yang menjadikan akhirnya kita memahami. Sampai kita kemudian jumpai di dalam di dalam konteks perjuangan. Kita mendapati di Sumatera Barat antara kaum Padiri dengan kaum adat dibenturkan. Siapa yang ambil keuntungan setelah itu? Yang ambil keuntungan adalah Belanda. Setelah dibenturkan, maka Belanda yang datang untuk menjajah. Sampai kemudian kekuatan mereka sudah tercerai-berai. Makanya betul kata Imam Ibnu Qayyim. Imam Ibnu Qayyim itu berkata, tidak ada yang paling bergembira dengan adanya permusuhan-permusuhan yang terjadi di antara kalian, kecuali adalah musuh-musuhnya Allah. Makanya ulama-ulama salaf dulu paling tidak suka kalau ada orang itu menghujat sesama orang yang beriman. Salah satu contohnya Iyas bin Muawiyah rahimahullahu ta'ala. Iyas bin Muawiyah itu pernah mendapati ada seseorang itu berdiri di sampingnya lalu berkata, Fulan begini, Fulan begini, Fulan begini, Fulan begini. Iyas bin Muawiyah rahimahullahu ta'ala salah satu ulama besar berkata sama Fulan itu, sini Fulan, kamu pernah memerangi Persia? Belum. Kamu pernah memerangi Romawi? Belum. Kamu pernah memerangi orang-orang yang mereka itu menyembah berhala yang memusuhi kaum muslimin? Belum. Lalu Iyas bin Muawiyah rahimahullahu ta'ala kemudian berkata, bagaimana orang mukmin tidak selamat dari lesanmu, tapi orang kafir yang memerangi kita selamat dari lesanmu? Maka kemudian itu yang didapatkan bahwasanya di antara perkara yang mengambil keuntungan ketika seorang mukmin itu tidak menyadari pentingnya persaudaraan yang dibangun dalam semangatnya kitabullah dan sunnah, maka sesungguhnya menjadikan lemah. PR kita ini bertambah-tambah dan tidak akan selesai ketika kita saling cakar-mencakar satu dengan yang lainnya. Padahal PR yang kita miliki ini begitu banyak. Kalau setiap ada persoalan istihad kita sikapi dengan permusuhan sampai kemudian kita bertengkar hebat gitu. Kapan kita akan mengerjakan PR-PR yang ada di hadapan kita? Anak-anak fakir miskin yatim piatu di perempatan jalan itu lampu merah. Mereka tidak paham dengan pertengkaran kita. Yang mereka butuhkan siapa yang akan kasih solusi untuk mereka. Belum lagi orang-orang yang di pinggir jalan, di bawah jembatan. Bahkan saya sering pernah menyampaikan sebuah kisah nyata yang saya dapatkan sendiri. Ada seorang pengamen, seluruh badannya bertato, kemudian ngamennya pakai tangan. Dia ketika saya tanya pengen bahagia atau tidak, ngomongnya begini, saya tidak pengen bahagia Pak, saya cuma pengen punya gitar. Bahagia itu bukan untuk orang semacam saya. Tapi dia kalau ditanya muslim, nggak muslim. Walaupun jumlah rakaat sholat dia tidak tahu, saya tanya rakaat sholat maghrib berapa, 5, Isya berapa, 6. Itu kan PR kita.
Makanya kalau kemudian kita ini dalam kondisi ketika tidak memahami semangatnya Kitabullah, bahwasanya semangatnya Kitabullah itu mempersaudarakan karena banyak pekerjaan besar yang harus kita selesaikan bersama, dan kita juga tidak menafikan bahwasanya adanya orang-orang yang memusuhi agama Allah dan ingin memadamkan cahaya kebenaran. Kalau kita terus tidak memahami tentang pentingnya persaudaraan, lalu merusak ukhuwah dengan apapun alasan dan dalih yang kita pakai, ya Allah ya Rabb, kapan kemudian pekerjaan besar itu akan selesai? Makanya Masya Allah ya, saya itu kagum dengan Syekhul Islam. Syekhul Islam ini Masya Allah, beliau ini pernah kemudian berbeda istihad dengan kalangan Asy'ariyah. Beliau ini Hanabilah. Tapi Masya Allah, walaupun beliau itu secara hujah beliau menyampaikan, tapi beliau itu orang yang paling bersaudara dengan kalangan Asy'ariyah. Sampai beliau itu mengatakan dalam Majmu' Fatawa, wal ma'lum annana bainal Hanabilah wal Asy'ariyah wahsyatun wa munafarah wa ana kuntu min a'dhamin nasi ta'lifan liqulubil muslimin. Yaitu di dalam juz yang ketiga Majmu' Fatawa. Beliau berkata, orang itu semuanya tahu antara saya pengikutnya Imam Ahmad bin Hanbal dengan kalangan Asy'ariyah itu ada gesekan yang luar biasa. Tapi walaupun ada gesekan, kami menyampaikan hujah, tapi kami tetap ingin bersaudara. Dan saya adalah orang yang paling ingin bersaudara dengan mereka. Kenapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang memiliki pendapat yang beberapa hal berbeda dengan kalangan Asy'ariyah, tapi betul-betul ingin bersaudara dengan kalangan Asy'ariyah beliau berkomitmen mendatangi tokoh-tokoh Asy'ariyah itu? Karena pada saat itu beliau sadar ada musuh yang besar, yaitu bangsa Tartar, yang sudah menggerogoti dan menjatuhkan banyak wilayah-wilayah yang dulunya dikuasai kaum muslimin. Inilah yang kita harus mengerti. Karena tidak ada yang paling mengambil keuntungan setelah kita bermusuhan. Saya dan antum kok sampai bermusuhan, kok sampai saya memusuhi komunitas kajian 70, lalu kita lempar hujah, lempar terus, lempar tulisan terus. Apa yang menjadi korban? Yang menjadi korban itu orang-orang yang harusnya menjadi PR kita tidak terselesaikan. Kita akhirnya bermain dengan narasi tapi tidak pernah memberikan solusi. Kenapa? Asiknya kita dengan permusuhan yang kita selalu anggap itu merupakan bagian dari agama, yang sebenarnya permusuhan kita itu perkara yang kita harusnya bisa kita sikapi dengan saling menghargai di antara ijtihad yang ada. Makanya kemudian disitulah kita mendapati ini pendapat yang kedua. Siapa yang ambil keuntungan ketika kita bermusuhan ini? Yang mengambil keuntungan ketika kita bermusuhan itu adalah orang-orang kafir. Yang mereka itu sejatinya adalah mereka itu ingin sekali untuk memadamkan cahaya agama Allah. Kemudian Imam Ibnu Qayyim menyebutkan yang ketiga. Siapa yang paling senang kalau kemudian kaum muslimin itu kemudian selalu bertengkar gitu? Orang munafik yang mereka itu tidak menginginkan umat ini menjadi besar. Makanya orang munafik itu dohirnya Islam, tapi hatinya itu benci sama Islam, benci sama syariat, benci sama sunnah. Dan mereka paling tidak suka kalau kemudian sudah berbicara tentang masalah persaudaraan. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya faham. Masya Allah ya, inilah yang menjadikan kita mulai mengerti, inilah yang menjadikan kita memahami semangatnya Kitabullah mempersaudarakan. Lalu kemudian ternyata yang mengambil keuntungan, cash dan kontan atas permusuhan kita, kalau sama-sama kita beriman dalam perkara-perkara yang sepakat para ulama dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita kemudian mendapati dan kita kemudian saling bersepakat tentang itu, lalu kita bermusuhan, yang mengambil keuntungan syaitan. Dia tertawa, dia senang dengan permusuhan. Sebagaimana syaitan itu kalau ada orang yang bercerai, dia lapor kepada iblis untuk melaporkan apa yang mereka lakukan kepada manusia. Yang suka adalah orang kafir. Makanya berbagai macam narasi, isu-isu sensitif selalu dilemparkan untuk menjadi bola liar. Yang sifatnya dari bola liar itu memisahkan hati, mempermusuhkan jiwa. Dan yang ketiga yang menjadikan seseorang itu permusuhan, kata Imam Ibnu Qayyim, itu orang munafik. Karena orang munafik itu penyusup dari dalam, yang sifatnya itu satu. Dia pingin orang-orang yang benci sama Islam itu yang tampil dan menjadi pemenang. Bukan orang Islam yang menjadi pemenangnya. Maka itulah yang menjadikan akhirnya kita memahami ini merupakan bagian dari muqaddimah. Setelah kemudian kita memahami tentang masalah ini, setelah kita memahami tentang ini, tentunya kemudian kita harus paham dulu. Ustadz, apa sih yang menyebabkan orang itu bermusuhan? Nah ini penting. Jadi setelah kita paham semangatnya Kitabullah dan Sunnah, kita paham siapa yang mengambil keuntungan kalau kita bermusuhan. Yang ketiga, biasanya bermusuhan itu sesama saudara mukmin itu karena apa? Maka dalam penjelasan banyak ulama, salah satunya Syekh Utsaimin dan banyak ulama yang lainnya menjelaskan, yang menyebabkan banyaknya permusuhan yang ada itu banyak sebab. Banyak sebab. Ya. Salah satunya kemudian kita ambilkan dulu, yang kita kemudian mendapati terjadinya permusuhan itu yang pertama, yaitu kuatnya fanatisme kelompok dan golongan.
Ketika kemudian mereka sudah memaksumkan kelompoknya dan golongannya, ini sangat berpotensi besar untuk kemudian menjadi bibit-bibit permusuhan di antara orang yang beriman. Fanatisme itu apa? Yaitu meletakkan kebenaran standarnya kepada kelompok dan golongan. Standarnya bukan kepada sifat kebenaran, tapi standarnya kepada kelompok dan golongannya. Akhirnya sikap mereka itu selalu memakai kacamata bening ketika melihat kelompoknya dan golongannya, tetapi memakai kacamata hitam ketika melihat di luar kelompoknya dan golongannya. Ini berpotensi besar untuk menjadikan orang itu bermusuhan. Makanya pada zaman abad yang kedua, abad yang ketiga, ketika madhab itu sudah mulai tersebar, salah satu penyakit ketika munculnya banyak madhab itu apa? Yaitu ada penyimpangan ketika orang itu ekstrim di dalam madhabnya. Sampai akhirnya mereka merelakan untuk membuat apa saja strategi untuk menjauhkan dari madhab yang mereka benci. Makanya sampai kita dapati ada beberapa orang yang benci sama madhabnya Imam Syafi'i. Ini bukan Imam Syafi'i, ini ada orang yang benci sama madhabnya Imam Syafi'i sampai rela membuat hadis palsu. Sayakunu fi ummati rajulun adharu min iblis yusama Muhammad bin Idris. Makanya sampai kita dapati ada sebuah hadis palsu yang dibuat. Nanti kata Rasulullah ada seseorang yang berbahaya daripada iblis, namanya adalah Muhammad bin Idris. Dia lebih berbahaya daripada iblis. Tahukah kita siapa itu Muhammad bin Idris? Imam Syafi'i. Sampai rela dia membuat hadis palsu. Padahal kita mengetahui ya di sini yang kita harus pahami, yang kita harus mengerti adalah, yang kita harus pahami dan kita harus mengerti adalah sesungguhnya kemaksuman itu hanyalah miliknya Rasulullah. Dan setelah Rasulullah meninggal dunia, maka bersama dengan meninggalnya Rasulullah meninggal pula kemaksuman dan tidak ada lagi yang maksum di atas muka bumi. Makanya kalau orang sudah fanatik buta, kepada kelompoknya dan golongannya, dia pun tidak akan pernah merasa bahwasanya dia akan fanatik buta. Lalu yang akan terjadi ketika orang sudah fanatik buta itu apa? Dia akan merendahkan siapapun yang tidak berada pada sop kelompok dan golongannya. Dan ini yang biasanya akan menjadi bibit-bibit permusuhan. Dan ini yang biasanya akan menjadi bibit-bibit perpecahan di antara kaum muslimin. Makanya Masya Allah inilah yang menjadikan kita harus mengerti dan kita harus memahami. Kita harus mulai mengintrospeksi diri kita, apakah ini fanatik atau tidak gitu. Dan fanatik itu salah satu indikatornya adalah kamu membuka telinga kepada orang yang sedang kamu gandrungi, tapi kamu menutup telinga kepada siapapun yang tidak kamu anggap bagian dari frekuensimu. Dan akhirnya apa? Ya akhirnya muncullah fanatisme baru. Dan fanatisme baru terkadang lebih berbahaya daripada fanatisme orang dengan partainya. Karena terkadang sudah menggunakan dalil agama ketika menyesatkan orang, di mana dalil itu sebenarnya tidak cocok untuk dijadikan vonis untuk saudaranya. Makanya ini yang kemudian kita pahami, fanatisme buta. Makanya Rasulullah SAW itu sudah mengajarkan kepada kita bahwasanya Nabi itu tidak pernah fanatik buta, ta'assub buta. Ya kan? Makanya Nabi pernah kemudian didatangi salah satu orang Yahudi, datang kepada Rasulullah SAW, lalu mengatakan kepada Rasulullah SAW, orang tua Yahudi berkata kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, kamu dan para sahabatmu itu telah melakukan kesyirikan. Loh, yang ngomong Yahudi, padahal Yahudi itu orang yang mereka itu sudah ditetapkan oleh Allah sebagai ghairil maghdub, orang yang maghdub, orang yang dimurkai oleh Allah. Tapi Nabi tetap bersabar. Nabi terus kemudian ngomong sama orang Yahudi itu, kenapa kamu mengatakan saya dan para sahabatku ini melakukan kesyirikan? Lalu kemudian orang Yahudi itu berkata, ya gimana sahabatmu tidak syirik? Sahabatmu suka mengatakan wal Ka'bah, demi Ka'bah. Dan sahabatmu suka sekali mengatakan Masya Allah. Suka sekali mengatakan Masya Allah wa syi'ta. Sahabatmu suka mengatakan demi Ka'bah. Dan sahabatmu suka mengatakan terserah Allah dan terserah kamu. Itu syirik Muhammad. Ya, kita bedah dulu. Perkataan Yahudi ini walaupun dia maghdub, walaupun dia dimurkai, perkataan Yahudi ini benar. Yang pertama, memang kita sebagai umatnya Rasulullah tidak boleh mengatakan demi Ka'bah. Karena memang bersumpah itu hanya dengan Allah. Demi Allah, wal Ka'bah, billahi, wallahi, tallahi, itu yang benar. Dan kita tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Masya Allah ya, Yahudi tahu ilmunya, tapi sebenarnya mereka juga melakukan kesyirikan yang jauh lebih besar ketika mereka mengangkat Uzair sebagai anaknya Allah.
Tapi Nabi kemudian didengarkan. Yang kedua, kenapa kamu mengatakan sahabatku melakukan kesyirikan? Iya, sahabatmu mengatakan Masya Allah wa syi'ta. Sahabatmu suka sekali mengatakan terserah Allah dan terserah kamu. Kata wa di dalam Masya Allah wa syi'ta, wa di tengah ini menyamakan antara kehendaknya Allah dan kehendaknya makhluk. Orang yang menyamakan kehendaknya Allah dan kehendaknya makhluk itu syirik Muhammad. Perhatikan Nabi. Ketika Nabi tahu bahwasanya yang diucapkan Yahudi itu memang benar, tidak salah. Apakah Nabi menolak? Sebagaimana orang-orang fanatik dengan kelompoknya? Enggak, Nabi menerima. Nabi lalu mengatakan kepada para sahabatnya, siapapun di antara kalian yang mengucapkan wal Ka'bah, tidak boleh. Harusnya wa rabbil Ka'bah, demi Rabbnya Ka'bah. Dan tidak boleh lagi mengatakan Masya Allah wa syi'ta, tapi Masya Allah summa syi'ta. Kenapa harus dirubah dari wa menuju summa? Karena kalau pakai summa, artinya adalah kehendaknya Allah lebih tinggi daripada kehendaknya makhluk. Tapi Nabi mencontohkan di situ itu apa? Nabi itu terus menyampaikan kepada kita bahwasanya jangan sampai kita ini fanatik buta. Tidaklah kufurnya orang Nasara dan Yahudi kecuali karena fanatik buta. Makanya itu yang diterangkan di dalam surat Al-Baqarah kan. Kita menjumpai Nabi SAW itu kemudian dalam surat Al-Baqarah Allah menjelaskan kan. Orang Yahudi itu apa? Mereka itu sebelum datangnya Muhammad, orang Yahudi itu terlunta-lunta mereka. Mereka terusir di banyak negara dan terhina. Makanya ketika mereka terhina, Bani Israel itu kemudian mereka itu bersepakat, ayo kita doa yuk, supaya Nabi Muhammad itu cepat diturunkan. Karena mereka membaca dalam kitab Taurat ada seorang Nabi yang menjadi penutup, namanya adalah Ahmad. Bismillah. Dan mereka tahu bahwasanya Nabi terakhir itu Ahmad. Dalam kitab Taurat dijelaskan secara detail, sampai fisiknya pun diterangkan secara detail. Makanya sampai Allah menyampaikan ya'rifunahu kama ya'rifun abna'ahum. Mereka mengetahui tentang Nabi Muhammad itu lebih daripada mereka mengetahui anak-anak mereka. Tapi yang tidak dijelaskan dalam kitab Taurat itu cuma satu. Bahwasanya Nabi Muhammad bukan datang dari Bani Israel, tapi datang dari orang Arab. Nah, itu yang tidak ada dalam Taurat. Nah, mereka berdoa, ya Allah turunkan Ahmad itu. Turunkan Ahmad ya Allah, supaya kemudian dengan turunnya para nabi itu, turunnya Nabi Ahmad itu atau Nabi Muhammad bisa memenangkan mereka. Tapi setelah turun itu Rasulullah benar, dan mereka membaca fisiknya Nabi Muhammad persis dengan apa yang mereka baca dalam kitab Taurat. Gara-gara mereka fanatik, mereka tolak Nabi Muhammad dan mereka tidak mau mengambil apapun yang datang dari Nabi Muhammad, walaupun mereka tahu apa yang disampaikan Nabi Muhammad itu sebagian besar ada dalam kitab Taurat mereka. Kenapa? Karena mereka kecewa Nabi Muhammad tidak datang dari Bani Israel. Itu fanatik. Sekarang lihat, banyak orang-orang fanatik, kadang-kadang nggak jauh di samping kita. Dia tutup telinga dari siapapun yang bukan datang dari kelompoknya. Nah, itulah yang menyebabkan permusuhan. Kalau hanya menutup, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah punya semangat untuk membatalkan, sudah punya semangat untuk begitu mudah dia secara prematur untuk memvonis saudaranya, lah inilah yang akan menjadi sebuah persoalan baru ketika terjadinya permusuhan. Dan kalau sudah terjadinya permusuhan karena fanatisme buta, apa yang terkorbankan? Tadi yang saya sampaikan, pekerjaan besar rumah Islam itu tidak akan selesai. Akhirnya kita sibuk berdebat di sosial media. Akhirnya kita sibuk terus kemudian berdebat kemudian di grup. Tanpa kita memikirkan berapa anak yatim yang hari ini kemudian harus kita pikirkan. Berapa banyak orang yang menjadi korban pemurtadan. Kita belum memikir bagaimana kita membantu orang-orang supaya merubah narasi menjadi solusi bagi kehidupan umat. Tidak terfikir. Kenapa? Semangat fanatisme itu melahap dan membakar semua pekerjaan yang harusnya kita lakukan. Maka itu yang pertama. Yaitu adalah ketika kita itu, kenapa sebab permusuhan itu? Ketika kita fanatisme kepada kelompok dan golongan. Yang kedua, kenapa persoalan ini terjadi? Yaitu adalah ketika krisis akhlak. Nah, ini ketika terjadinya krisis akhlak inilah yang kemudian kita khawatirkan. Makanya nanti arahnya kepada perkara ghibah. Walaupun saya sepakat bahwasanya ghibah itu ada yang tidak diperbolehkan, ada perkara yang tidak diperbolehkan. Ada yang diperbolehkan, ada. Sebagaimana kemudian ghibah itu ada yang tidak diperbolehkan. Tapi ghibah ini tidak akan terjadi kecuali apa? Orang tidak memahami pentingnya kehidupan akhlak. Kalau orang itu sudah tidak memahami bagaimana kehidupan akhlak, salah satu yang terjadi itu apa? Ya dia akan kemudian ghibah kepada siapapun yang ingin dia jatuhkan kehormatannya. Lalu selalu beralasan apa? Selalu beralasan bahwasanya ghibah yang dilakukan itu diperbolehkan.
Makanya kemudian di situ kita akan menjumpai bahwasanya yang kemudian menjadi pemicu permusuhan itu krisis akhlak. Makanya berulang-ulang saya menasihati untuk diri saya sendiri. Ilmu tanpa akhlak rusak. Karena Rasulullah SAW itu bersabda, Inna su'al khuluqi yufsidul amal kama annal khala yufsidul asal. Sesungguhnya akhlak yang buruk itu merusak amal ibadah sebagaimana cuka merusak madu. Tapi orang punya akhlak, tidak punya ilmu, maka itu batil. Karena bermodal akhlak doang tidak bisa masuk surga. Makanya di situ kita akhirnya mendapati orang kalau sudah tidak ada komitmen akhlak, ya sudah susah, sulit dia. Akhirnya apa? Dia akan menganggap ringan permusuhan itu. Bahkan kita akan dapati orang sambil menghujat ketawa-ketawa, nulis caption ketawa-ketawa, nulis di grup ketawa-ketawa, padahal baru saja dia melakukan dosa yang besar ketika baru saja dia melanggar kehormatan orang yang beriman. Padahal Masya Allah ya, dosa ketika melanggar kehormatan orang yang beriman itu termasuk hakul adami. Para ulama, salah satunya Syekh Syingkiti mengatakan, kalau kamu dosa berkaitan haknya Allah, kamu bertaubat, insya Allah Allah terima taubatmu. Kalau kamu bersungguh-sungguh dengan taubatan nasuha. Kalau itu berkaitan hakullah, ninggalin sholat, ninggalin puasa, itu hakullah. Bertaubat dengan taubat nasuha kalau dulu kita pernah melakukan itu. Insya Allah kalau kita nasuha, Allah terima taubat kita. Dan Allah akan ganjar dengan kita dengan kebaikan setelah taubat kita diterima. Tapi ada dosa yang kedua, hakul adami. Dosa hakul adami itu apa? Dosa yang berkaitan tentang manusia. Lah dosa yang berkaitan tentang manusia itu apa? Yaitu ketika kita mengambil haknya, mengambil hartanya, mengambil kehormatannya, lalu menyebutkan berbagai macam hal yang mengurangi kedudukan dan marwahnya sebagai seorang manusia. Maka itu yang disebut dengan hakul adami. Dosa hakul adami itu, kata para ulama, tidak bisa diterima oleh Allah langsung tobatnya sampai kita minta keridhaan orang yang kita ambil kehormatannya. Nggak ringan. Nggak ringan itu. Makanya sampai Nabi karena khawatir terhadap dosa hakul adami, tahukah kita beberapa bulan sebelum Rasulullah itu meninggal dunia, Nabi pernah mengumpulkan sebagian besar para sahabat. Lalu Nabi itu berkata, siapa orang yang pernah aku pukul, siapa yang pernah aku dolimi, maka ambillah haknya kalian hari ini sebelum nanti datangnya hari kiamat, sebelum nanti datangnya hari pengadilan, ketika tidak lagi manfaat anak-anak yang kita miliki dan tidak lagi manfaat harta yang kita miliki. Makanya pada saat itu seluruh para sahabat itu menundukkan, nangis gitu. Kenapa Nabi sampai kemudian semacam itu? Karena Nabi khawatir dosa hakul adami itu yang betul-betul merusak kehidupan pengadilan kita di hadapan Allah. Makanya permusuhan itu biasanya karena minimnya akhlak. Ya? Makanya orang kalau sudah tidak punya akhlak itu apa? Maunya didengerin, nggak mau dengerin. Maunya dihargai, tapi nggak mau menghargai. Maunya didatangi, tapi nggak mau mendatangi. Itu semuanya merupakan bagian dari apa? Minimnya kehidupan akhlak. Karena orang kalau sudah minim kehidupan akhlak, dia akan menikmati permusuhan. Dan menganggap permusuhan itu merupakan bagian dari jalan hidupnya. Dan itu yang kita khawatirkan. Kemudian yang ketiga yang sering terjadi itu apa? Yaitu adalah persoalan-persoalan ketika kita kurang lengkap memahami perbedaan para ulama. Ya, tentunya kita sepakat ya, perbedaan itu ada dua. Perbedaan yang harus disikapi dengan ketegasan, yaitu perbedaan dalam masalah pokok. Oleh orang liberal, sekuler, kemudian orang yang mengkafirkan para sahabat, orang yang melakukan kesyirikan. Ini namanya adalah perbedaan-perbedaan pokok yang harus disikapi dengan ketegasan. Tapi ketegasan itu bukan berarti kita memusuhi, karena mereka sebenarnya adalah objek dari dakwah kita. Tapi warnanya tegas. Ada yang kedua, yaitu adalah perbedaan dalam masalah ijtihadiyah. Persoalan pada sifat, pada perkara-perkara yang sifatnya memang diperselisihkan oleh para ulama terdahulu, terjadi perselisihan. Di mana hari ini kita kemudian harus menghormati perbedaan-perbedaan itu. Sekarang coba lihat, orang kalau sudah tidak memahami tentang fikih perbedaan itu berbahaya betul. Akhirnya giginya runcing kepada orang yang beriman hanya gara-gara satu dua pendapat yang tidak sama dengan pendapat yang dia pilih. Makanya kalau dulu saya waktu SD itu ya tahun 90 berapa ya, 95, 96, 97 SD enggak ding 90-an. Maka ketika pada saat itu tuh saya hidup di sebuah kota kecil gitu, dimana di kota kecil itu Masya Allah ya, masalah fikih itu masalah yang masih digesek-gesek gitu. Makanya sampai kemudian di tempat saya dulu, alhamdulillah sih sekarang sudah mencair dengan izin Allah ya.
Dulu itu kalau orang itu menilai orang itu dari apa yang dia pilih dalam ibadahnya. Kamu iftitahnya baca apa? Allahumma ba'id. Nah, ini berarti Muhammadiyah. Kalau kamu apa? Kabiro. Oh, kamu NU. Kalau melihat imam itu lihat imamnya baca bismillah atau tidak. Kalau membaca bismillah, nah ini NU. Kalau imamnya itu membaca bismillahnya lirih pelan-pelan, nah ini Muhammadiyah ini. Ya kan? Kunut enggak? Kalau kunut NU. Kalau enggak kunut Muhammadiyah. Sampai ustadz aja dinilai begitu kan. Kalau ustadznya mengucapkan wallahu a'lam bishawab, nah ini Muhammadiyah. Kalau ustadznya mengucapkan wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq, nah ini NU. Sampai segitunya dulu. Padahal kita harus paham ya, iftitah itu, doa iftitah saja kita harus paham. Doa iftitah itu Masya Allah. Doa iftitah itu setidaknya ada 6 redaksi. Bahkan kalau kita mempelajari sunnah yang benar, kita itu akan menjumpai bahwasanya disunahkan kita itu kadang-kadang mengucapkan banyak doa iftitah. Sebagaimana Nabi itu kadang-kadang beliau itu memakai Allahumma ba'id, kadang kabiro, kadang kemudian beliau memakai Rabbis samawati. Itu berbeda-beda. Tapi gara-gara tidak memahami perbedaan, akhirnya apa? Permusuhan yang terjadi. Makanya Masya Allah saya sering ditanya, Ustadz merasa paling benar itu boleh atau tidak? Merasa paling benar itu wajib. Tapi merasa paling benar itu ada dua. Ada 2 kelompok yang terpecah. Ada merasa paling benar dengan merendahkan semua pendapat yang tidak sama dengan pendapat yang dia pilih. Ada yang kedua. Ada orang yang merasa paling benar dengan apa yang dia pilih karena merasa paling benar itu butuh untuk keyakinan di dalam beramal. Tapi ketika dia mengambil sikap merasa paling benar dengan dalil yang dia pilih, dia tetap menghormati dan menghargai pendapat-pendapat yang tidak sama dengan pendapat yang dia pilih. Dan saya ingin masuk kepada kelompok yang kedua. Saya merasa paling benar dengan dalil saya, tapi saya tidak serta-merta secara prematur menghakimi setiap pendapat yang tidak sama dengan pendapat saya itu saya hakimi dengan pendapat yang jelas itu batil. Enggak. Bisa jadi pendapatnya mungkin lebih kuat dari pendapatnya yang saya ambil. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i, qauli shawab yahtamilul khata' wa qauluka khata' yahtamilul shawab. Perkataan saya benar tapi bisa jadi ada salahnya. Perkataanmu itu salah menurutku tapi bisa jadi ada benarnya. Maka inilah yang ketiga yang menjadi salah satu penyebab adanya rusaknya ukhuwah, yaitu adalah ketika tidak memahami komitmen kita dalam berakhlak. Lah tentunya dalam persoalan ghibah pun sama. Makanya kemudian ketika seseorang itu kemudian ghibah, maka disebutkan di dalam beberapa hadis yang sahih, dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW kemudian mengatakan bahwasanya perkara ghibah itu dzikru akhaka bima yakrah. Ini namanya ghibah itu perkara yang sifatnya adalah kamu menyebutkan tentang keburukan saudaramu, ya, menyebutkan tentang keburukan saudaramu padahal dia tidak menyukai apa yang kamu bicarakan. Maka ini termasuk perkara yang sifatnya ghibah. Ya. Maka kalau ada yang mengatakan kalau apa yang kita bicarakan benar bagaimana? Kalau benar itulah ghibah. Nah, kalau salah itulah dusta. Makanya akhirnya bibit-bibit inilah yang bisa menjadikan rusaknya ukhuwah di antara kita ketika kita membicarakan tentang sesuatu yang tidak disukai oleh saudara kita. Dan ingat loh, Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Riyadhus Shalihin, orang kalau ingin dimaafkan dari ghibah itu 2. Yang pertama, dia harus datang meminta maaf dari orang yang dia ghibahin sampai orang itu ridho kepadanya. Nah, saya ngomongin antum, yang mana kalau antum dengarkan perkataan saya, antum tidak suka, saya tidak akan dimaafkan oleh Allah sampai saya datang kepada antum lalu nyebutin, saya mohon maaf ya, saya pernah ghibahin antum. Atau yang kedua, yaitu adalah saya mendatangi majelis yang membuat saya ghibah tentang seseorang, lalu saya menyebutkan kebaikannya. Tapi yang paling utama yang pertama. Dan Imam Nawawi ketika menjelaskan ini, sembari beliau menjelaskan dalam kitab Riyadhus Shalihin, dijelaskan oleh Syekh Utsaimin, itulah beratnya tentang masalah ghibah tanpa kita sadari. Karena dia berkaitan tentang hakul adami. Dia berkaitan tentang hakul adami. Ya. Makanya kenapa orang yang ghibah itu sampai diserupakan di dalam surat Al-Hujurat itu memakan bangkai. Lahma akhihi maitan fakarihtumu, kamu memakan bangkai dari saudaramu. Karena orang yang kita ghibahin itu, kenapa kok diserupakan bangkai? Karena kalau kita di hadapan bangkai, di hadapan bangkai jasad itu kan tidak bisa membela apa-apa. Kita mau tonyor-tonyor yang namanya jenazah ya diem aja. Kita mau tepok-tepok gini ya diem aja.
Makanya kemudian Allah menyerupakan orang yang ghibah itu memakan bangkai, karena orang yang kita omongkan tidak kita datangkan untuk membela hujah atas apa yang kita tuduhkan kepadanya. Makanya sampai kemudian kita mendapati Imam Syaukani dalam kitabnya Nasrul Jauhar, beliau itu sampai berkata begini, banyak saya lihat orang yang terkadang warok dia dari perkara yang haram. Dia mampu menjaga dirinya dari makan yang haram, minum yang haram. Dia mampu menjaga dirinya dari harta yang haram. Tapi dia tidak mampu untuk mengontrol dan mengendalikan dirinya untuk membicarakan saudara-saudaranya, menghujatnya, mendoliminya dengan perkataan yang dia lakukan. Itu kata Imam Syaukani dalam kitabnya Nasrul Jauhar. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya kita memahami, ini salah satu di antara perkara yang akhirnya bisa membentuk rusaknya persaudaraan di antara kaum muslimin. Nah tentunya memang ada beberapa ghibah yang diperbolehkan, sebagaimana Imam Nawawi menyebutkan ada 6 hal yang bisa menjadikan kita itu diperbolehkan untuk ghibah, dan ini bisa kita dapatkan di banyak sekali kitab dan banyak sekali keterangan. Yang pertama yaitu adalah kita mengadukan kedoliman kepada orang yang sedang memerintah dengan pengadilannya. Orang ini mengambil harta saya. Nah itu termasuk hal yang diperbolehkan, karena sifatnya kita meminta keadilan dari diri kita. Kemudian yang kedua, meminta tolong agar dihilangkan dari satu perbuatan mungkar yang mana ketika kemungkaran itu kita laporkan, kita ceritakan kepada orang supaya kemungkaran itu kita bisa lepas dari kemungkaran yang dia lakukan kepada kita. Kemudian yang ketiga, diperbolehkan kita ghibah itu kalau kita meminta fatwa dari seorang ulama, lalu kita ceritakan tentang apa yang terjadi di diri kita, dari apa yang dilakukan orang lain kepada kita, supaya kita tahu bagaimana fatwanya. Kemudian yang keempat, mengingatkan kaum muslimin tentang kejelekan satu hal. Misalkan ada orang yang melakukan tindakan mengkafirkan para sahabat, atau mengatakan bahwasanya agama dan kehidupan dipisah, sekularisme, pluralisme. Kita boleh menyebutkan itu kesalahan yang tidak boleh untuk kita ikuti. Kemudian membicarakan terang-terangan orang-orang yang melakukan kemaksiatan terang-terangan, seperti ketika kita menjumpai ada orang mengolok-ngolok syariat-syariat Allah di dalam bercanda, kemudian mengatakan berbagai macam candaan yang sifatnya melecehkan, maka kita boleh mengingatkan dengan terang-terangan. Dan kemudian mengucapkan atau menyebut sesuatu yang sifatnya sudah ma'ruf. Artinya itu gini, kemudian ada orang yang dipanggil sebagai orang yang pincang, tapi orang yang dipanggil itu tidak merasa sesak dadanya dipanggil semacam itu, maka itu diperbolehkan. Hei bapak yang pincang, karena orang memanggilnya dengan semacam itu, maka itu perkara yang diperbolehkan. Selain dari perkara 6 itu, maka tidak diperbolehkan bagi kita untuk melakukan ghibah. Inilah yang ingin saya sampaikan. Saya tidak ingin fokus ke ghibahnya. Saya ingin fokus kepada materi perusak ukhuwahnya. Karena itulah sejatinya yang kita harus pahami, yang kita harus mengerti. Kita mengerti semangatnya kitabullah dan sunnah itu adalah mempersaudarakan. Kita paham tidak ada yang mengambil keuntungan dari permusuhan kita kecuali adalah syaitan, orang kafir, dan orang munafik. Kita mengetahui bahwasanya sebab permusuhan itu adalah fanatisme kelompok. Kemudian adanya ketika kita tidak mengetahui perbedaan para ulama, akhlak kita yang buruk, maka itulah yang menjadikan seseorang itu tidak akan pernah mampu menikmati persaudaraan. Padahal kita jelas mendapatkan bahwasanya ada satu sahabat itu yang mendapatkan surga bukan karena tahajud, tidak rajin tahajud. 3 hari berturut-turut tidak tahajud. Amalannya biasa, disaksikan oleh Abdullah bin Amr bin As. Tapi Nabi memberikan kabar gembira kepadanya dengan surga. Kenapa? Hatinya bersih ketika memandang orang yang beriman dan tidak pernah hasad, apalagi membicarakan keburukan di belakangnya. Kalaupun sholat kita tercacar, kalaupun puasa kita tercacar, semoga hati kita juga tidak tercacar ketika kita harus mencintai orang-orang yang beriman. Kalau sholat kita sudah berantakan, puasa kita berantakan, hati kita juga kotor ketika memandang orang. Selalu kita pandang orang lain itu bermasalah, selalu kita pandang orang lain itu lebih rendah daripada kita, lebih bodoh daripada kita, tidak berilmu tidak sebagaimana kita. Maka apalagi yang kita akan andalkan untuk melapangkan keselamatan kita di akhirat. Kalau sholat kita sudah tidak khusyuk, puasa kita juga jarang-jarang yang sunnah, ditambah lagi hati kita kotor kepada orang yang beriman. Semoga Allah
menghilangkan ghil di dalam hati kita, sebagaimana doa yang sering kita ucapkan supaya kita dihilangkan ghil dan dengki di dalam hati kita yang menjadi sebab banyaknya permusuhan. Dan salah satu hal yang membuat permusuhan itu ghil, itulah yang kita harus pahami. Wallahu a'lam bishawab, ini yang dapat saya sampaikan. Sudah hampir jam 2:04. Semoga Allah memberikan keberkahan dan semoga kita tetap menjadi keluarga di antara keramaian umat, bertemu di dunia, bertetangga di surga. Kalaupun ada 1-2 perkara yang kita tidak sepakati, ambillah jalan syura, bermusyawarah sambil mencari titik-titik kemakrufan yang ada di antara apa yang kita rundingkan. Karena sejatinya sesungguhnya memaklumi saudara kita dalam setiap apa yang telah dia lakukan itu merupakan bagian dari pahala yang akan kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ini yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kembali kepada Mas Rizal.